Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka halaman 131. Pembelajaran 3. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air biasanya digunakan untuk memasak, mencuci pakaian, minum, dan mandi. Tanpa air, manusia akan sulit bertahan hidup. Dari mana kebutuhan air yang digunakan sehari-hari? Nah, biasanya anak-anak kalau di rumah airnya berasal dari mana? Ada air yang berasal dari sumur, ya. Ada juga yang berasal dari perusahaan air minum atau PDAM. Oke, sekarang kita baca percakapan antara Ino dengan ayah. Ino berkata, "Ayah, dari mana asal air yang kita gunakan?" Ayah menjawab, "Kita yang tinggal di kota banyak menggunakan air yang berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa." Ino bertanya, "Bagaimana dengan orang di desa?" Ayah menjawab, "Orang di desa mendapat air bersih dari sumur. Ada pula yang menggunakan air sungai." Nah, ini kalau di desa, sungainya masih bersih, belum tercemar sampah, sehingga bisa air sungainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau sungainya sudah kotor, nah sebaiknya jangan memakai air sungai. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan bawahnya. Ayo mencari tahu. Cobalah kamu tanyakan kepada orang tuamu, dari manakah sumber air yang digunakan di rumahmu? Apakah sumber air tersebut memenuhi syarat air bersih? Nah, silakan. Kalau anak-anak belum tahu di rumah pakai apa ya, dari mana ya airnya, silakan anak-anak boleh bertanya kepada orang tua. Apakah air di rumahmu itu berasal dari PDAM atau dari air sumur? Ya. Kemudian silakan ditanyakan juga apakah air tersebut memenuhi syarat air bersih. Bersih tidak ya air yang kita pakai sehari-hari di rumah? Nah, sekarang halaman 132. Kini aku tahu, air sangat dibutuhkan oleh manusia. Bagi manusia, air diperlukan untuk kebutuhan tubuhnya dan untuk kebersihan. Perhatikan kegunaan air berikut. Ini yang pertama, air digunakan untuk minum. Kemudian ini, air digunakan untuk mandi. Yang ini, air digunakan untuk memasak. Dan yang ini, air digunakan untuk mencuci piring. Nah, sekarang kita akan mempelajari bacaan yang ini. Silakan anak-anak mendengarkan suara Buranum sambil membaca dan menggarisbawahi. Ya,
yang kita baca ini mari kita garis bawahi supaya kalian ingat, ini penting untuk dihafalkan ya, penting untuk dipahami. Baik anak-anak, kita mulai ya. Syarat utama air yang dapat digunakan sebagai berikut. Nah, ini syaratnya. Air yang kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari harus memenuhi ketiga syarat ini. 1. Bersih. Kita harus pakai air yang bersih ya. Kalau airnya kotor jangan kita pakai. 2. Tidak berbau. Air yang bersih itu tidak berbau. Kalau menimbulkan bau yang tidak enak berarti air tersebut kotor, maka jangan kita pakai. 3. Tidak mengandung zat yang berbahaya. Air yang bersih, air yang sehat itu tidak mengandung zat yang berbahaya. Zat yang berbahaya apa contohnya? Misalnya mengandung belerang ya, atau zat-zat kimia yang lain, itu tidak boleh kita pakai, terutama untuk minum atau untuk memasak ya. Air sangat berharga dan perlu dihemat. Kamu dapat menghemat air dengan cara berikut. Ini terbalik tulisannya ya anak-anak. Dengan cara berikut. 1. Mematikan keran setelah menggunakannya. Kalau selesai kita pakai keran, kita matikan ya. Jangan dibiarkan keran itu mengalir terus ya. Nanti airnya terbuang percuma, akhirnya boros ya. Yang kedua, memperbaiki keran dan pipa yang bocor. 3. Tidak membiarkan keran terus terbuka saat menggosok gigi. Nah, saat kalian menggosok gigi, keran airnya dimatikan dulu. Nanti kalau sudah selesai gosok gigi, ingin berkumur, keran airnya boleh dinyalakan untuk berkumur. Setelah itu dimatikan lagi. 4. Tidak bermain air sehingga air terbuang percuma. Nah, misalnya air cuma disemprot-semprotkan ke sana ke sini, cuma untuk mainan saja. Ya, ini tidak boleh ya. Nanti jadinya air terbuang percuma dan pemborosan. Nah, seperti anak ini. Misalnya air hanya dibuang percuma seperti ini, disemprot-semprotkan seperti ini tidak boleh ya. Oke. Selanjutnya, ayo lakukan. Beri tanda centang untuk kegiatan yang dapat menghemat air. Nomor 1. Mematikan keran air setelah selesai digunakan. Betul tidak ya? Betul. Ini salah satu cara menghemat air. 2. Bermain semprot-semprotan air. Centang tidak? Tidak. Ini kegiatan yang memboroskan air. 3. Menyiram tanaman dengan air sisa minuman dalam botol. Misalnya kamu membeli air minuman, air mineral dalam botol, kemudian sisa. Nah, sisanya itu jangan dibuang begitu saja, tapi bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Berarti ini kegiatan yang benar, termasuk menghemat air. 4. Membiarkan air tumpah dari bak air di kamar mandi. Nah, kalau bak di kamar mandi sudah penuh, maka kerannya harus segera kita tutup. Jangan kita biarkan saja, terus airnya sampai tumpah kemana-mana. Nah, ini termasuk pemborosan ya. Jadi
Ini dicentang tidak ya? Kalau dibiarkan saja biar tumpah kemana-mana. Nah, ini pemborosan, tidak kita centang ya. Yang kelima, mencuci buah menggunakan air secukupnya. Ini kegiatan yang benar. Mencuci buah, kalau buahnya sedikit, ya airnya sedikit saja, secukupnya. Jangan kemudian airnya terlalu banyak. Baik, kita lanjutkan ke halaman 135. Ya, Bu Ranum akan menjelaskan ini. Ini nanti adalah tugas kalian untuk classroom. Anak-anak nanti mengerjakan yang ini, 4 nomor ini, difoto dan dikirimkan di classroom. Oke, sekarang kita pelajari dulu ya. Berbeda dengan bentuk akuarium, bak di kamar mandi Ino berbentuk kubus. Ini namanya bentuk kubus. Ya, ini bak mandi berbentuk kubus. Nah, ini bentuk kubus seperti ini ya. Beda dengan bentuk balok. Nah, kalau balok seperti ini lebih terlihat lebih panjang. Kalau ini ukuran panjangnya semua sisinya atau semua ruas garisnya, semua rusuknya ini sama. Kubus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk sisi alas persegi. Sisi alas itu berarti sisi yang bagian bawah. Bentuknya apa? Bentuknya persegi. Karena panjang keempat sisinya sama panjang. Kemudian bentuk sisi atas persegi. Ini juga sama dengan alas ya, tapi yang bagian sini, bagian atas bentuknya apa? Ya sama, persegi. Bentuk sisi tegak persegi. Sisi tegak itu yang mana? Sisi tegak itu yang berdiri ini. Ya, ada 4 sisi tegak. Ini 1 depan, samping sini 1 ya, terus belakang 1, terus samping kiri sini 1, jadinya ada 4. Ini juga berbentuk persegi. Banyak rusuk 12 buah. Rusuk adalah ini ruas garisnya. Kamu hitung ada berapa ini, jumlahnya semuanya ada 12. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, termasuk yang di belakang ini 10, 11, 12 ya. Banyak sisi 6 buah. Yang dinamakan sisi itu permukaan ini loh, depan, terus ini belakang, terus samping kanan sini, kemudian samping kiri, atas dan bawah. Semuanya ada 6 buah. Banyak titik sudut 8 buah. Titik sudut adalah yang ada di pojok-pojok ini. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tugas kalian mengerjakan soal ini, 4 soal ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada orang tua. Atau boleh juga WA Bu Ranum. Oke, Bu Ranum tunggu ya tugasnya di classroom. Kita lanjutkan 136.
Pembelajaran 4. Anak-anak akan berwisata ke pegunungan. Sebelum berangkat, Bu Guru memberi penjelasan kepada anak-anak cara menjaga lingkungan di tempat wisata. Buranum akan membacakan ini, silahkan didengarkan. Anak-anak menyimak membaca bukunya masing-masing sambil mendengarkan suara Buranum. Berwisata di pegunungan. Banyak orang senang berwisata di pegunungan. Pemandangan indah sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, udara yang sejuk menyehatkan tubuh. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus merawat tempat tersebut. Tempat wisata yang terawat akan menyenangkan untuk dikunjungi. Saat di tempat wisata pegunungan, kita harus mematuhi aturan seperti berikut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak merusak tanaman. 3. Tidak mencoret-coret pada batu dan tembok. Sudah jelas ya dengan bacaan ini? Langsung kita di bagian bawah, ayo menanya. Buatlah pertanyaan tentang tempat wisata yang pernah dikunjungi, aturan yang ada di tempat wisata tersebut, dan keadaan lingkungan di tempat wisata. Lakukanlah tanya jawab dengan teman sebangkumu. Nah, ini karena anak-anak di rumah, jadi anak-anak bisa bertanya jawab dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain. Menceritakan tentang tempat wisata yang pernah anak-anak kunjungi dan aturan apa yang ada di tempat wisata tersebut. 138. Ayo menulis. Nah, sekarang sebelum kita menulis perintahnya ini ya, tulislah isi cerita di bawah ini dengan cara merangkai jawaban pertanyaan dengan kalimat lengkap. Tulislah pada buku tulismu. Nah, ini nanti kalian cukup menjawab pertanyaan yang ini saja ya. Mari kita baca bacaannya terlebih dahulu. WC bau dan kotor. Di tempat wisata terdapat fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas itu diantaranya adalah WC umum, tempat makan, dan area parkir. Di tempat wisata, Ino ingin buang air. Ino pun pergi ke WC umum. Namun saat pintu dibuka, WC berbau sangat menyengat. Lantai WC kotor dan ada air menggenang. Dengan terpaksa, Ino masuk untuk buang air. Selesai buang air, Ino menyiram WC. Ino lalu melaporkan apa yang dialaminya kepada petugas kebersihan. Nah, ini ceritanya Ino sedang berada di tempat wisata. Ino ingin buang air, kemudian pergi ke WC umum, ternyata WC umumnya sangat kotor.
ada air yang menggenang dan berbau. Nah, ini berarti contoh tidak bisa menjaga kebersihan WC ya. Harusnya kalau kita setelah memakai WC, setelah kita buang air, maka kita harus menyiram sampai bersih, sampai tidak ada baunya. Nah, tapi yang terjadi di sini di WC umum, orang-orang yang menggunakan WC umum ini tidak bisa menjaga kebersihan dari WC umum ini, jadinya bau dan kotor. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, di manakah Ino ingin membuang air? Di mana ya tadi ya? Di tempat wisata. Di tempat wisata. Jadi saat Ino pergi ke tempat wisata, tiba-tiba Ino ingin buang air di tempat wisata. 2, kemana Ino pergi? Ini ya, Ino pergi ke WC umum. Ino pergi ke WC umum. Nomor 3, bagaimana keadaan tempat itu? Bagaimana tadi keadaannya? WC berbau sangat menyengat. Lantai WC kotor dan ada air menggenang. Nah, kalian nulis jawabannya boleh lengkap seperti ini, atau boleh juga ditulis WC sangat kotor, itu aja boleh ya. WC sangat kotor. Nomor 4, apa yang dilakukan Ino di tempat itu? Nah, kemudian ini ya, Ino masuk untuk buang air. Selesai buang air, apa yang Ino lakukan? Ino menyiram WC. Nah, silakan jawabannya ditulis di sini. Apa yang dilakukan Ino di tempat itu? Selesai buang air, Ino menyiram WC. Selesai buang air, Ino menyiram WC. Tulis di sini ya. Selesai buang air, Ino menyiram WC. Nomor 5, kepada siapa Ino melapor apa yang dialaminya? Ino lalu melaporkan apa yang dialaminya kepada siapa ini? Petugas kebersihan. Tulis ya, petugas kebersihan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Dan hafalannya Bu Ranum ingatkan terus ya, jangan lupa dihafalkan. Karena waktu kalian sampai ujian ini tinggal kurang lebihnya 1 minggu lagi. Atau sekitar kurang lebihnya 15 hari lagi. Enggak sampai 15 juga anak-anak lah ya. Kurang lebihnya 1 minggu lebih sedikit gitu. Jadi anak-anak harus semangat untuk menghafalkan supaya nanti saat kalian ujian hafalannya sudah tuntas semua. Kemudian Bu Ranum ingatkan lagi tugas yang di classroom bagi yang belum mengerjakan, ayo segera dikerjakan karena nanti nilainya akan masuk ke nilai rapot. Oke anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.